Selamat pagi dan shalom kekasih-kekasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dipertemukan lagi dalam saat teduh pagi. Edisi Rabu 16 Desember 2020. Bacaan kita hari ini Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18 dengan tema menjadi milik kesayangan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh agung karya dan kasih-Mu ya Tuhan. Terus kami nikmati sampai pada pagi ini. Engkau kembali mengaruniakan hari baru bagi kami. Hari yang dimana kami akan melanjutkan hidup kami. Karena itu Bapa, kami mau mendasari seluruh perjalanan hidup kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus pimpin kami. Kami akan baca dan renungkan. Sehingga kami dapat mengerti firman Allah dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Ampuni dosa kami, terima kami yang datang berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukannya terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Menjadi milik kesayangan Tuhan. Mendadi mana nakaboroi puang. Sahabat-sahabat kekasih Kristus, sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang tidak pernah mengindahkan yang namanya beribadah. Malahan tidak jarang yang mengucapkan kata-kata kasar jika dinasehati. Menganggap ibadah tidak ada gunanya. Merasa rugi jika beribadah. Bahkan mengatakan bahwa beribadah atau tidak beribadah sama saja. Benarkah tidak ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah? Firman Tuhan yang kita baca hari ini menegaskan perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Orang yang tidak suka beribadah menganggap ibadah itu adalah hal yang sia-sia. Jangankan mengucapkan kata-kata kasar di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan pun mereka tidak takut. Orang yang tidak suka beribadah dan berpendapat seperti itu disebut sebagai orang yang kurang ajar, ayat 13. Bisa saja karena kemujuran mereka disebut sebagai orang bebas dan sukses. Namun bagi Tuhan, mereka tidak berguna. Lain halnya dengan orang yang mengindahkan ibadah kepada Tuhan. Mereka selalu merasakan dan menikmati penyertaan Tuhan. Mereka selalu merasakan bahwa Tuhan terus memperhatikan serta mendengar setiap seruan yang disampaikan bagi Tuhan. Bahkan mereka disebut milik kesayangan Tuhan. Dari hal ini jelas bahwa perbedaan akan nampak antara orang yang suka beribadah dengan orang yang tidak suka beribadah. Sahabat-sahabat
terkasih, tentu kita semua ingin disebut sebagai milik kesayangan Tuhan. Milik kesayangan berarti akan selalu diperhatikan. Karena itu tetaplah mencintai Tuhan. Nampakkan itu dalam kecintaan beribadah kepadanya. Maka kita akan disebut milik kesayangan Tuhan. Menjadi milik kesayangan Tuhan adalah kebahagiaan dalam Kristus. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, ya Allah Tuhan kami, Bapa pengasih jiwa kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Boleh kami renungkan dengan baik. Memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti. Meyakini bahwa hidup ini adalah milik kesayangan Tuhan. Dan karena itu, kami akan senantiasa mencintai Tuhan. Melalui seluruh perjalanan hidup kami, dan juga melalui kecintaan beribadah kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, peliharakan hidup kami hari ini, sehingga hidup ini menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan dan kejahatan. Kami pun menikmati dan berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain. Tentu Tuhan tahu kondisi hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terpapar COVID-19 Tuhan pulihkan. Yang dalam kondisi bergumul Tuhan kuatkan mereka semua. Dan yang menghadapi kedukaan Tuhan hiburkan. Serta yang mengalami sukacita karena pertambahan usia. Sempurnakanlah syukur mereka di hadapan-Mu. Berdoa untuk perjalanan hidup kami hari ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Berkatilah mereka semua. Diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengayomi dan memerintah kami. Negara ini dalam kondisi aman tentram, kami hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Berkati pejuang-pejuang garda terdepan hari ini, dalam bekerja dan melayani, bahkan kami semua yang menjaga dan melindungi diri. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kami terus dijauhkan dari wabah COVID-19. Terima kasih ya Allah. Ini syukur dan doa kami. Kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.